Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Apa harap hari ini kalian semangat belajarnya lebih kuat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1. Ya, jadi anak-anak hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah tema 6. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas. Apakah kamu telah mengalami masa pubertas? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa pubertas? Sebelum mengalami masa pubertas hingga telah mengalami masa pubertas, tentu kamu sudah peduli terhadap lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan sekitar? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini ada 4 gambar. Gambar pertama yaitu gambar orang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian gambar yang kedua, gambar orang sedang menanam pohon di tepi jalan. Itu juga termasuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga, gambar orang sedang antri untuk membayar pajak. Jadi kita harus membayar pajak tepat waktu. Untuk gambar yang keempat, ini gambar orang sedang siskamling atau ronda malam. Jadi dari keempat gambar tersebut ini merupakan contoh peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi harap kalian juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Anak-anak, sangat perhatikan gambar di atas lagi ya. Nah, mengapa masyarakat itu melakukan kegiatan pada gambar? Gambar yang ada di depan ini ada 4 contoh gambar. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Jadi masyarakat ini melakukan kegiatan kerja bakti. Ini menanam pohon, membayar pajak, dan siskamling, karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi tujuan masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut karena masyarakat ini memiliki kewajiban sebagai warga negara. Jadi setiap orang yang memiliki kewajiban sebagai warga negara harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Contohnya misalkan bayar pajak tepat waktu, sudah membersihkan lingkungan, menanam pohon di tepi jalan, menjaga keamanan lingkungan seperti siskamling. Anak, di apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu? Jadi, kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kewajiban menaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, memelihara ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keamanan
lingkungan. Anak-anak, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jadi bagaimana cara kamu untuk menunjukkan bahwa kamu itu peduli terhadap lingkungan? Misalnya seperti cara menunjukkan kepedulian lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Misalkan setelah makan kue, sampah-sampahnya dibuang di tempat sampah, tidak dibuang sembarangan. Kemudian membersihkan lingkungan seperti setiap hari Minggu misalkan diadakan kerja bakti, kamu ikut membersihkan lingkungan kerja bakti bersama masyarakat. Kemudian menyiram tanaman yang ada di rumah, misalkan kan apalagi musim kemarau kan, jadi tanaman-tanaman yang kering itu harus disiram. Itu juga terhadap peduli terhadap lingkungan. Selain itu ya, ada juga melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi melakukan penanaman hutan yang telah gundul. Ya. Jadi itu adalah salah satu cara kamu untuk menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan, kemudian mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu. Jadi setiap sekolah itu kan pasti memiliki aturan yang berlaku. Misalkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Misalkan ya hari Senin harus memakai seragam putih merah. Dan tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Kemudian aturan berikutnya menjaga ketenangan dan ketentraman sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi keempat hal tersebut itu merupakan peraturan-peraturan yang biasanya ada di sekolah kalian, ya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan yang sudah kita rasakan pada saat ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation, yang mana kata proclamation ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh semua bangsa, terutama bangsa Indonesia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dalam membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh
kemerdekaan dari penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Jadi, proklamasi ini memiliki makna lain. Di antaranya seperti satu, makna yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Kemudian makna yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi keempat itu adalah makna proklamasi yang lain. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Jadi bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jadi berdasarkan kata kunci dari makna proklamasi, jadi informasi yang diperoleh adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan yang sudah kita rasakan saat ini? Jadi, sebagai warga negara, ya, yang harus kamu memaknai kemerdekaan itu dengan cara belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa, peduli terhadap lingkungan, dan menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI ini tetap terjaga. Jadi itu adalah cara kamu yang dapat kamu lakukan untuk memaknai kemerdekaan yang sudah kamu
Asalkan seperti ini, seperti belajar lebih giat, mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Tidak seperti terdahulu bangsa Indonesia terdahulu itu mereka mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bertempur dan berperang. Tapi sekarang kalian tidak lagi. Tetapi cara yang harus kamu lakukan untuk memaknai kemerdekaan ini, salah satu yang tadi itu, dengan belajar lebih giat, mematuhi peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan sekitar. Mengapa? Supaya NKRI ini tetap terjaga dengan baik. Setiap judul teks itu memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari teks suatu bacaan. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak apa sih isi pokok atau informasi apa yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks bacaan tersebut. Jadi, kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Jadi kata-kata penting yang ada dalam sebuah teks bacaan itu disebut dengan kata kunci. Jadi anak-anak, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga belajarnya lebih semangat lagi ya anak-anak. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.